serupa tapi tak sama. Alkisah ada dua Mulyadi, yang satu Deddy Mulyadi, yang lainnya Seto Mulyadi. Kata Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, walaupun dia orang sipil, tapi kalau sudah berurusan dengan anak-anak nakal, tidak ada kompromi. Kirim ke barak militer. Gimana? Di lain sisi juga ada Kak Seto, aktivis perlindungan anak yang pakai poni. Dia katakan, saya menyambut gembira inisiatif Provinsi Jawa Barat mengirim anak-anak nakal ke barak militer. Kak Seto lupa. Beberapa kali, sekian tahun lamanya, dia katakan tidak ada anak yang nakal. Loh, gimana? Catat ya, catat. Saya tidak a priori nih, tidak 100% pro, tidak 100% kontra. Saya tidak a priori. Jadi begini, kalau bicara tentang mengirim anak-anak badung, anak-anak nakal, anak-anak melambai, dan anak-anak bermasalah lainnya ke barak militer, hasil studinya sih menunjukkan simpulan yang beragam. Ada studi yang mengatakan, oh bagus kok, karena di lingkungan militer, anak-anak terbangun lingkungan sosialnya secara lebih positif. Tetapi juga ada hasil riset yang mengatakan sebaliknya. Betapapun anak sudah dididik ala militer atau semi-militer, ternyata tidak ada perubahan tabiat tuh. Residivisme mereka, perilaku berulang kenakalan mereka tetap ada. Jadi bagaimana? Kita pro atau kontra? Ya kalau mau objektif, kalau mau terukur, kita kasih kesempatan kepada waktu. Waktu yang akan membuktikan apakah pendekatan ala Kang Deddy Mulyadi mengirim anak nakal ke barak militer akan mujarab atau tidak, kita kasih kesempatan. Nanti kita cek ulang seberapa banyak anak-anak yang berubah dari anak badung menjadi anak baik dan juga berapa banyak anak badung yang semakin badung. Tapi kalau saya boleh jujur, hitung-hitungan di atas kertas, boleh ya saya agak skeptis bahwa pendekatan semacam ini akan ampuh, akan berkhasiat, dan akan berlangsung untuk jangka panjang. Kenapa? Paling tidak saya punya 3 alasan untuk sekali lagi ragu akan keampuhan metode mengirim anak nakal ke barak militer. Pertama, memang berapa lama sih anak-anak itu berada di lingkungan militer? Anggaplah lingkungan militernya sangat bagus, sangat positif, sangat disiplin, sangat tertib, dan serba sangat konstruktif lainnya. Tapi sekali lagi, berapa lama anak-anak berada di sana? Sementara kenakalan mereka sudah terpupuk sekian waktu lamanya. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, tiba-tiba mereka ingin dikoreksi menjadi anak baik hanya dalam hitungan sekian pekan atau sekian bulan. Sepertinya agak berlebihan. Kalau kita menaruh harapan bahwa setelah sekian bulan atau sekian pekan berlangsung, anak-anak langsung menjelma sebagai anak-anak budiman, kita menaruh harapan berlebihan. Itu kritik pertama. Durasi waktunya. Yang kedua, lingkungan militer saya bayangkan sebagai lingkungan yang penuh dengan jiwa nasionalisme. Orang-orang yang patriot ada di sana. Orang-orang yang sudi menumpahkan darah demi Ibu Pertiwi juga berkumpul di sana. Dari pagi sampai malam, bahkan mungkin sampai pagi, mereka terus membangun kesiagaan, menjadi pembela Republik. Sangat oke. Tapi di luar barak militer bagaimana? Narkoba merajalela, pornografi di mana-mana, judol sudah masuk ke rumah-rumah tangga. Ada kekontrasan. Lingkungan militernya sempurna, di luar militernya semrawut tak karu-karuan. Jadi bagaimana kemudian anak-anak yang sudah ditempa sedemikian rupa? Apakah mereka cukup imun? Apakah mereka cukup kebal melawan godaan pornografi, judi online, dan lain-lain yang serba buruk itu di luar barak militer? Saya juga tidak begitu yakin. Jadi mereka anak-anak nakal yang hari ini sudah dididik sedemikian sempurna, begitu kembali ke rumah mereka, kembali ke kampung halaman mereka, perkiraan saya kebandelan mereka, kedegilan mereka, kenakalan mereka akan kambuh kembali. Nah sekarang yang ketiga. Saya membayangkan seluruh anak nakal yang ada di pusat-pusat pelatihan ala militer itu punya pola kebiasaan yang sama. Rutinitas mereka seragam satu sama lain. Bangunnya sama, belajarnya sama, makannya sama, sesi kelasnya sama,
jam tidurnya sama, semuanya sama. Tapi pada sisi lain kita harus punya keinsafan bahwa lain orang, lain pula sebab kenakalannya, lain problem sosialnya, lain pula faktor-faktor yang membuat mereka punya masalah sosial itu. Tidak bisa dipukul rata. Sehingga pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pendekatan yang klasikal, pendekatan yang serba seragam akan bisa menjawab pertanyaan tentang kondisi masing-masing individu. Apa iya pendekatan yang seragam, pendekatan klasikal akan serta-merta bisa mengatasi persoalan unik yang ada pada masing-masing anak? Sangat meragukan. Sisi lain, saya juga tidak cukup yakin bahwa di barak militer ada kesempatan yang memadai, ada waktu yang mencukupi untuk menyelami problematika masing-masing anak yang dididik di sana. Sehingga perkiraan saya, betapapun perilaku mereka seragam, tindak tanduk yang tampak kasat mata sama, tapi di dalam, menurut saya akar persoalan mereka tetap saja bersemayam. Akar masalah yang menyebabkan mereka menjadi anak nakal tidak kunjung terintervensi, tidak kunjung terbenahi. Nah, kalau kemudian dunia dalam anak-anak itu tidak diatasi, dunia dalam anak-anak itu tidak dipecahkan, hitung-hitungan tinggal menunggu waktu sampai kemudian kenakalan itu mewujud kembali dalam tindak tanduk mereka sehari-hari. Kenapa? Saya ulangi, karena akar persoalan individual tidak diintervensi. Nah, itu 3 alasan utama mengapa terus terang saya tidak begitu yakin akan keampuhan program mengirim anak nakal ke barak militer. Tapi tadi sudah saya katakan, saya tidak mau a priori. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan nih pertanyaan ke teman-teman yang memilih jalan hidup mereka sebagai tentara, terutama di Provinsi Jawa Barat, selaku provinsi pelopor yang menyelenggarakan program pendidikan anak nakal di barak militer. Pertanyaan saya adalah, boleh tidak kami bertandang ke markas tentara di sana? Boleh tidak kami mencicipi 1, 2, 3 malam tidur di sana, makan bersama mereka, berkegiatan di bawah panduan Bapak Ibu tentara? Boleh tidak kami ada di sana untuk melihat secara langsung sesungguhnya apa yang dilakukan terhadap anak-anak nakal di barak militer? Berharap pertanyaan ini bisa dijawab, akses bisa dibuka, sehingga sekali lagi kita punya kesempatan untuk melirik secara langsung, mengecap secara langsung, menghirup secara langsung bagaimana inisiatif pemerintah Provinsi Jawa Barat punya dampak konstruktif, punya efek positif terhadap anak-anak nakal yang ada di sana. Tapi saya juga ingin mengucapkan permintaan maaf ini, karena berulang kali apa boleh buat saya sebut anak nakal, anak degil, anak badung, dan sejenisnya. Kenapa saya harus minta maaf? Karena sebetulnya dari lubuk hati saya keberatan menggunakan kata-kata semacam itu. Menyebut anak nakal, anak bandel, dan sejenisnya tak lebih tak kurang hanya menyematkan stigma, memberikan rajah di kening mereka bahwa mereka seolah adalah kelompok negatif, mereka kelompok minus, mereka kelompok yang identik dengan kekacauan, kesemerautan, dan semacamnya. Karena program ini diletakkan dengan basis stigma, tampaknya dibutuhkan koreksi besar-besaran. Stigma yang lain berkaitan dengan sebutan anak nakal, dikaitkan dengan jenis kelamin mereka. Coba tutup mata, simak kata-kata saya. Anak nakal. Jujur ya, yang terbayang anak laki-laki atau anak perempuan? Bisa dipastikan yang terbayang ketika kita mendengar kata anak nakal, anak degil, anak badung, dan sejenisnya pasti anak laki-laki. Sehingga muncul persoalan baru. Kalau anak laki-laki nakal dikirim ke barak militer, lantas anak-anak perempuan yang juga nakal, yang juga badung, yang juga bolos sekolah, yang juga pakai narkoba, yang tindak tanduknya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, mau diapakan? Gimana?